aplikasi pinjol ilegal akses dana untuk versi Android, dia masih nyambung atau satu server lah di pinjol ilegal. Oke, teman-teman bisa kalian perhatikan tingkat resiko dan bahayanya itu seperti apa. Oke, hari ini gue akan nge-review nih bro tentang aplikasi pinjol ilegal akses dana. Nah, ini banyak sekali request yang masuk ke dalam kolom komentar gue, bang bahas pinjol akses dana dong. Nah, di sini akan gue review sekaligus gue akan beberkan dari aplikasi pinjol ilegal akses dana ini. Dan sebelum gua akan masuk ke dalam topik pembahasannya, teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe, like video ini, share video ini. Memiliki pertanyaan seputar Galbet pinjol, silakan saja ketikkan dalam komentar. Oke deh, gak lama-lama kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi dalam channel YouTube Tips Pinjol. Oke, hari ini kita akan mereview sekaligus gue akan menjelaskan aplikasi pinjol akses dana. Aplikasi pinjol akses dana ini tergolong baru dirilis. Itu cuma namanya dong bro. Sebenarnya itu aplikasi lama tapi dimodifikasi lagi dari warna, logo dan namanya itu baru semua. Tapi sebenarnya aslinya dia aplikasi lama. Kita akan masuk ke dalam reviewnya. Gue akan mengurutkan satu persatu dari aplikasi pinjol ilegal akses dana. Jadi teman-teman bisa kalian perhatikan di sebelah kiri ataupun sebelah kanan, gua akan tayangkan untuk reviewnya. Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri itu ada akses dana dan kita buka saja. Kita lihat dari aplikasi pinjol ilegal akses dana ini. Oke, untuk tampilannya di awal seperti ini. Nah, kalau kita lihat di tampilan awal seperti ini menunjukkan bahwa aplikasi pinjol ilegal ini pabrikasian dari aplikasi pinjol uang maju. Itu uang maju khusus di aplikasi iOS ataupun di iPhone, tapi dia punya anakannya lagi di dalam Android, ya termasuk akses dana, dan ada lagi sebenarnya gue pernah tahu, tapi gue lupa namanya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa aplikasi pinjol ilegal akses dana untuk versi Android, dia masih nyambung atau satu server lah di pinjol ilegal uang maju yang ada di iOS ataupun di web browser. Sebenarnya ada lagi bro, karena aplikasi pinjol ilegal seperti ini tentunya mereka punya banyak sekali aplikasinya. Untuk satu perusahaan dia punya banyak aplikasi lagi. Apakah ini aman bang ketika gua memiliki aplikasi pinjol ilegal akses dana? Ini teman-teman bisa kalian perhatikan isiannya seperti apa. Teman-teman juga akan bertanya, bang kok lu bisa tahu sih kalau pinjol dari akses dana ini bawaan dari pinjol uang maju? Yang pertama, kita lihat dari segi domainnya, dia masih memakai ya domain dari uang maju, sekaligus dari tampilan UI dari aplikasinya juga seperti uang maju, hanya berbeda dari warna dan namanya saja. Oke, teman-teman bisa kalian perhatikan tingkat resiko dan bahayanya itu seperti apa dari aplikasi pinjol ilegal uang maju. Oke, kita sudah masuk ke dalam untuk melakukan pengecekan di aplikasi pinjol ilegal akses dana nih bro. Dan ternyata di sini teman-teman lihat di bagian atas activity, provider, manifest, dan gambar, audio, dan semua. Dan di sini teman-teman kita bisa perhatikan baik-baik ya. Untuk bagian izin aplikasinya kita menyoroti di sana dulu nih bro. Untuk izin yang beresiko yang tinggi adalah lokasi. Ya, dan yang kedua adalah izin namanya tidak ada. Dan kalau kita lihat menurut dari scanning ini, ternyata izin aplikasi pinjol akses dana kayaknya ini kagak berbahaya ya. Cuman coba kita dalemin lagi ya. Dan teman-teman perhatikan ini baik-baik ya bro, jangan sampai lu kedipin mata. Oke. Aplikasinya di sini tidak begitu bahaya ya, kalau kita lihat di sini tidak begitu bahaya ya, karena tidak ada izin-izin akses seperti log panggilan, kontak, dan galeri ya, tidak ada di sini. Tapi yang Anda harus catat bahwa aplikasi pinjol ilegal dia masih nyambung satu server dengan ya uang maju, dan masih ada satu lagi pinjol ilegal juga yang nyambung ke uang maju yang ada di dalam Play Store. Nah, kalau misalkan aplikasinya ini tidak menyadap kontak, log panggilan, namun aplikasi uang maju dan kawan-kawannya menyadap kontak, log panggilan, tentu mereka bisa mengetahui data keseluruhan
Anda, karena aplikasinya mereka satu server. Dan teman-teman bisa kalian perhatikan baik-baik di sini ya, tidak ada izin yang mungkin sifatnya berbahaya, tidak ada kalau kita lihat di sini ya, itu tidak ada. Hanya aplikasi ini mengambil lokasi kita, dan juga di sini dia aplikasinya online ya, berbasis online, harus membutuhkan data internet ataupun wifi. Tidak ada yang sifatnya di sini yang berbahaya ya. Namun dia bisa loh membaca ya info-info di dalam perangkat HP kita. Apakah pinjol ini aman nggak Bang kalau digalbaikan? Catatan pentingnya adalah kalau untuk pinjol-pinjol ilegal, baik dia ada izin kontak, log panggilan, dan sebagainya, menurut gua tidak ada kata aman. Kenapa? Karena aplikasinya pinjolnya ini ilegal, tidak memiliki izin, tidak diawasi juga. Jadi mereka buat aplikasi seenaknya dia aja. Jadi teman-teman bisa memberikan kesimpulan sendiri apakah ini aman atau tidak. Tapi buat yang lainnya, gua sarankan jangan coba-coba melakukan pengajuan pada aplikasi pinjol ilegal, akses dana yang ada di dalam channel YouTube Terus Pinjol, karena tingkat resikonya juga sangat berbahaya banget, karena aplikasinya ilegal. Tentunya resikonya sebar data di media sosial ataupun di luar kontak emergensi, itu ada kemungkinan juga. Dan juga teman-teman nantinya kalau teman-teman punya aplikasi pinjol ilegal, ada kemungkinan besar data Anda bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Jangan sampai teman-teman hanya memiliki rasa lapar, nekat untuk melakukan pengajuan pinjaman online, lalu Anda punya mindset, oh bahwa pinjol ilegal ini bansos. Ya, itu dalam pemikiran Anda segoblok mungkin. Tapi bahwasanya di luaran sana, di balik itu semua, data Anda tidak sadar dijual. Jadi teman-teman, jangan coba-coba melakukan download, install, pengajuan pada aplikasi pinjaman online. Dan juga teman-teman jangan sampai kemakan dengan omongan orang lain yang katanya oh pinjol ini gampang cair, mudah cair. Itu jebakan Batman. Hati-hati, jangan sampai Anda tergiur. Bagi yang sudah terlanjur, itu bagaimana Bang? Bagi yang sudah terlanjur download dan install, lakukan uninstall. Dan tentunya ke depannya Anda harus siap-siap menerima konsekuensi dampak resiko yang mungkin Anda belum tahu. Jadi saran gue adalah jangan download. Bagi yang sudah punya tunggakan, punya keterlambatan pembayaran di aplikasi pinjol akses dana, segera lakukan galbay. Jangan pernah melakukan pembayaran sedikit pun pada aplikasi pinjaman online ilegal. Karena kalau Anda bayar demi mengedepankan rasa takut katanya sebar data, Anda makin hancur. Karena sifat dari aplikasi pinjol ilegal ini sifatnya memeras. Anda diancam terus, bayar terus, diancam terus, bayar terus, dan itu nggak ada habis-habisnya. Sekali lagi bagi teman-teman, tahun 2026 ini, please deh, jangan sampai kayak orang goblok gitu lah bro. Kenapa? Oh ini pinjol ilegal, gampang cair, bansos, gue ngajuinnya sebanyak-banyaknya gitu kan. Jangan punya mindset pikiran seperti itu. Ubahlah cara berpikir Anda. Bagi yang sudah terjerat, tinggalkan pinjol. Bagi yang belum kena, alhamdulillah, hindarkan jauh-jauh untuk aplikasi pinjaman online ilegal ini. Dan bagi teman-teman juga di sini yang mau join ke dalam grup Telegram dari Terus Pinjol secara gratis, silakan saja langsung kirim pesan melalui email yang ada di dalam deskripsi. Dan juga teman-teman yang mau join ke dalam grup WhatsApp VIP dari Terus Pinjol, bisa langsung konsultasi ke saya langsung. Silakan saja kirim pesan melalui email yang gue sudah sediakan di dalam deskripsi ataupun di dalam bio channel YouTube Terus Pinjol ini. Mungkin gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.